Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad, kelas 9 dari MTS Muhammadiyah Kudus. Saya menjabat di IPM sebagai anggota pengkaderan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan daftar riwayat hidup kurikulum VTET. Nama, Abdillah Faiz, Sarjana Hukum Islam. Tempat tanggal lahir, Kudus 30 Agustus 1979. Alamat, Cetak Kembang RT 3 RW 4, Sunggingan Kudus. Nomor HP 08 200 287. Pekerjaan guru. Riwayat pendidikan yang dapat (1995 1998). Stain Ain Kudus Ahwalus Sasyah 1999 2006. Riwayat organisasi Sekretaris PR IPM MTS Muhammadiyah Kudus 1992 1993. Ketua PR IPM Muhammadiyah Kudus 1996 1997. Kabid Dakwah PD IPM Kudus 1996 1998. Kabid Dakwah PR Muhammadiyah Jurang 2004 2008. Ketua PR IPM Cetak Kembang 2018 sampai sekarang. Moto dan pesan Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Untuk selanjutnya wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dari Kamis tepatnya 24 Hijriah bertepatan dengan 16 Juli 2020. Semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya kenikmatan sehat baik jasmani maupun rohani, dan kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, walul amri, serta orang-orang yang berusaha istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan pagi hari ini kita bisa melaksanakan masa orientasi santri di pesantren Muhammadiyah Kudus yang insya Allah hari yang keempat setelah kemarin hari pertama disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, beliau Ustaz Nadir, tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, kemudian visi misinya. Kemudian hari kedua, hari Selasa, dilanjutkan pendidikan beliau Ustadz Syafruddin, yang juga telah menyampaikan atau mengisi tentang kurikulum Pondok Pesantren. Dan yang ketiga, Kamis kemarin
Ustaz dengan bagaimana penggunaan sarana dan prasarana yang ada di pesantren Muhammadiyah Kudus. Dan alhamdulillah hari ini yang keempat ya Ustaz Faiz yang pertama kami mengucapkan ya ahlan wa sahlan ya selamat datang walaupun baru via Zoom ya baru via internet kita bisa bertatap muka ya, mudah-mudahan nanti adik-adik semuanya ya, kelas 7 dan juga kelas 10 santri baru di pesantren Muhammadiyah Kudus nanti dapat belajar dengan nyaman, belajar dengan enjoy ya merasakan nikmatnya ya belajar di pesantren Muhammadiyah Kudus. Nah, maka supaya nanti ya teman-teman semua, adik-adik semua ya santri baru di kelas 7 dan di kelas 10 yang belum mengenal atau belum memahami bagaimana sih nanti saya di pesantren Muhammadiyah Kudus, kegiatannya seperti apa nanti saya setelah masuk di pesantren Muhammadiyah Kudus. Maka insya Allah nanti ya ke depan kurang lebih 20 menit, 25 menit ke depan kami akan sampaikan ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren Muhammadiyah Kudus. Nanti menjadi gambaran ya bagi adik-adik ketika nanti adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya ya sahabat-sahabat semuanya sudah baik di pesantren Muhammadiyah Kudus. Nah, sahabat-sahabatku ya kami sering atau terbiasa dengan siswa-siswa kami atau santri-santri ini di pesantren menyapa mereka dengan sahabat-sahabat. Ya, insya Allah kalau seperti ini ya kami harap ke depan ya kelekatan kami selaku ustadz dengan adik semua dengan teman-teman semuanya bisa lebih akrab lagi sehingga tidak ada sekat. Ya, kenapa? Karena kami ustadz-ustadzah di pesantren dan juga muslim-muslimah di pesantren Muhammadiyah Kudus ini sebagai pengganti dari orang tua yang artinya ya kalau yang di rumah ada masalah ya di madrasah atau di sekolah maka teman-teman kemudian lapor ya bilang ke ibu di asrama ya didampingi oleh musyrif musyrifah yang selaku orang tua kalian di pesantren maka ya nanti teman-teman semuanya ketika ada masalah tidak usah malu-malu ya tidak usah canggung untuk mengutarakan atau menyampaikan berbagai macam masalah atau kendala jika sedang berada di pesantren. Ya, kenapa? Kalau nanti didiamkan, ya tidak ngomong, tidak berani nyampaikan, kalau saya ada masalah ini dan lain sebagainya hanya dipendam saja di dalam hati, nanti khawatir jadi bom waktu, ya tidak kuat, tidak bisa menahan, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, yang akhirnya menjadi tidak perasan dan sebagainya. Nah, harapan kami nanti ada keterbukaan ya dari adik-adik semua belajar ya, semuanya belajar terbuka, semuanya belajar jujur, semuanya belajar disiplin di pesantren Muhammadiyah Kudus. Nah, bagaimana rangkaian kegiatan nanti ya teman-teman semua selama di pesantren Muhammadiyah Kudus? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya segera mengangkat wabah ini ya COVID-19 sehingga kekangenan ya kerinduan teman-teman semuanya kepada ustadz ustadzah ya kepada teman-teman atau suasana belajar di kelas itu nanti bisa segera terobati ya selama ini sudah sekian lama mulai dari Maret ya pertengahan Maret tanggal 17 itu pesantren Muhammadiyah sudah memulangkan santri sampai dengan hari ini ya mudah-mudahan lama-lama ya maka kita tetap berusaha untuk menjaga ini protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian Allah segera mengangkat masalah COVID ini. Ya. Nah, ya sebelum itu nanti kami akan
sampai tidur lagi ya. Dan nanti teman-teman semuanya bisa mempersiapkan, oh ternyata sekilas gambaran nanti saya di asrama, nanti saya di pesantren itu seperti ini ya. Demikian ya teman-teman atau sahabat-sahabat semua, mohon untuk mematikan ya suaranya. Alhamdulillah ya, yang ini kenapa sering ganti ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini ucapkan atau selaku panitia pelaksana dari kegiatan MOS ini adalah kalian di kelas 12 ya, IPM. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, pendamping wali santri ini jika pelaksanaan Zoom ini masih banyak kendala. Yang berikutnya akan kami sampaikan ya, insya Allah teman-teman semuanya bisa ya melihat bagaimana kegiatan santri ya, mulai dari bangun tidur. Nah ini yang pertama teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dilihat itu ya, jam 03.30. Nah jam berapa? 3:30 ini ya, 3:30 berarti teman-teman semuanya harus sudah bangun. Nah maka walaupun ini belum masuk ke pesantren ya, gunakan sebagai sarana belajar ya. Tolong teman-teman yang di rumah selama masih dalam kondisi COVID ini ya, kita belum diperbolehkan untuk belajar tatap muka, kalian sama ya, mulai setelah nanti tahu jadwalnya ini ya, jadwal kegiatan santri, karena teman-teman semua sudah terdaftar sebagai santri di Pesantren Muhammadiyah Kudus, maka kalian bisa menjalankan kegiatan ini ya, kegiatan di Pesantren Muhammadiyah Kudus. Ya, yang pertama bangun pagi jam 3.30, 3:30. Nah, yang biasanya belum bangun jam segitu, ayo ya belajar bangun ya. Kalau di rumah masih dibangunkan sama papa, sama mama, dibangunkan sama ayah ya, sama bunda. Ya, mungkin kalau ayah bunda bangunkannya masih sayang, tapi sayangnya maaf tidak kemudian harus membangun kalian barangkali jam segitu, kasihan anak saya masih bubuk. Nah di pesantren nanti tidak ada seperti itu ya. Ketika alarm berbunyi, ketika bel berbunyi ya, kum ya, bangun jam 3:30, makanya nanti ada males rasa bangunnya. Nah musyrik yang tentu proses misalnya ya, nanti semua, kemudian mandi, ambil dia bergegas menuju ke tempat sholat ya, ke masjid untuk melaksanakan sholat malam ya. Ini sudah dibiasakan ya, menjadi jadwal rutin di Pesantren Muhammadiyah Kudus ya, supaya teman-teman semuanya membiasakan sholat malam. Nah kemudian setelah itu ya, sholat berjamaah subuh dilanjutkan dengan tahfidzul Quran. Kenapa ya bangun 3:30? Karena ini merupakan goal time ya, waktu-waktu emas ya, di mana di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun langsung ya. Jika hambanya meminta, jika hambanya bermunajat, maka ya janji Allah ya akan mengabulkan permohonan hamba tersebut. Maka biasakan sahabat-sahabat semua untuk bangun pagi ya, di masa-masa emas kalau kami menyebutnya goal time, dari jam 3 sampai jam 5 itu merupakan waktu emas ya, di mana pikiran masih fresh ya, masih sejuk ya. Kemudian kita lagi kalau lalu pagi ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahfidznya juga sama ya, kalau habis subuh ya masih hingga mudah memasukkan lainnya. Berikutnya nanti 5:35 kebersihan
Ini yang perlu kami ingatkan ketika sahabat-sahabat semua nanti jam 5.30 ya, setengah 6 sudah keluar dari masjid, kebersihan, sarapan, mandi, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan karena ini di asrama, satu kamar berisi 20 sampai 24 anak, ada 4 kamar mandi, ya, berarti teman-teman semuanya memang harus belajar antri, ya, harus belajar sabar ya, siapa nanti yang antrian nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kebersihan. Kenapa dibatasi sampai jam 6.45 sudah siap, nanti jam 6.45 sudah masuk ke asrama. Nah, ini yang biasanya sering-sering terjadi ya teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya di pagi hari ya menghelehkan halah nanti ya, tapi ternyata sudah di DCI ya sama temennya. Nah, beda kalau di rumah mungkin bisa jadi satu kamar mandi hanya untuk 2, 3 orang. Tapi karena kita di asrama hidup berbanyak, maka mari kita tumbuhkan toleransi ya, toleransi yang positif. Nah itu ya, kemudian berikutnya nanti jam 6.45 sampai di madrasah, teman-teman semuanya diajarkan untuk sholat duha. Ya, kemudian setelah sholat duha nanti teman-teman ya belajar klasikal dari jam 7 sampai dengan jam 11.30, tapi nanti di sela-sela tersebut ya jam 10.30 sampai jam 10.50 nanti ada istirahat ya, istirahat di madrasah. Kegiatan klasikal ini berisi apa? Yaitu pelajaran-pelajaran umum dan juga pelajaran ke pondokan. Jadi semuanya teman bisa belajar di kelas, dan ini tolong pesan kami ketika belajar di kelas ya, untuk kelengkapan atribut ya, kemudian sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya benar-benar dijaga. Nah, pengalaman dari kakak-kakak sebelumnya ya, karena kesiapan ke kelasnya ya, belajar klasikalnya kurang, akhirnya apa? Enggak pakai kaos kaki ya. Kemudian ada kelengkapan yang lain ya, kalau yang putra saya peci dan lain sebagainya. Nanti ada cek, ada kontrol di madrasah ya, ustadzah yang pikir di madrasah akan kontrol ya, teman-teman keluar dari asrama itu sudah dalam keadaan rapi, sudah dalam keadaan tertib ya, semuanya itu, sehingga nanti bisa belajar klasikal dengan baik ya. Kemudian ya setelah itu teman-teman semuanya sholat zuhur ya, dan juga istirahat ya di madrasah, masih kondisi di madrasah. Yang berikutnya melanjutkan KBM sampai jam 13.30 ya, 13.30 dilanjutkan dengan sholat makan siang ya, makan siang nanti teman-teman bisa kembali ke asrama tapi ya, jam 13.30 sampai dengan jam 15. Nah, kemudian setelah itu nanti ada qailullah ya. Apa itu qailullah? Ya, qailullah ini adalah istirahat siang ya, istirahat siang. Karena teman-teman sudah dibangunkan jam 3:30 ya. Biasanya kalau sudah bangunnya pagi ya, itu siang sudah ngantuk ya, pasti tubuh ini juga butuh istirahat. Maka ya terkait dengan istirahat tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, jika qailullah atau istirahat siang ini tidak dimanfaatkan ya, digunakan yang lain, maka nanti akan berdampak pada waktu berikutnya ya, waktu berikutnya, sehingga nanti pembelajaran malam ya, kegiatan-kegiatan berikutnya tidak berjalan dengan efektif. Nah, harapan kami teman-teman semua nanti bisa mendisiplinkan ya jadwal-jadwal atau kegiatan juga biasanya dilakukan dengan membaca petang ya, bisa berjamaah ya, bareng-bareng atau nanti bergiliran. Ini juga upaya ya melatih mental, melatih sahabat-sahabat semua untuk berani ya memimpin doa. Bisa nanti digilir siapa nanti yang membacakan. Yang berikutnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini sebagai sarana rekreatif gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler jam 15.45 sampai dengan jam 17. Nah, ini teman-teman ekstranya ditayangkan kakak. Yang pertama ada Hizbul Waton, ini wajib. Apa itu Hizbul Waton? Ya, kepanduannya di Muhammadiyah. Kalau teman-teman yang belum atau sebelumnya tidak
ya untuk baris berbaris ya, kemudian tali temali bagaimana di kepramukaan, tentu saja ada keilmuan bernyanyi-nyanyi dengan kakak kelas ya yang sebagai pembimbing. Kemudian dari ekstra wajib ya, jadi harus mengikuti. Maka setelah dari KBM belajar dari asrama, kemudian istirahat ya, setelah istirahat cukup, persiapan untuk kegiatan ekstra ya. Nanti kegiatan ekstranya apa? Nanti ekstranya kepanduan atau hizbul waton. Maka apa yang disiapkan? Misalnya hasduk, topi, kemudian tali hasduk dan lain sebagainya. Ya, ini barang-barang milik pribadi teman-teman semuanya harus dirawat, dijaga ya. Jadi ketika nanti pas latihan atau pas kegiatan tersebut berjalan bisa dengan baik. Tidak ini Sabtu eksternya HW, wah kemudian baru maaf ya teman-teman kelabakan nyari mana topi saya, mana hasduk saya, mana ya, ini teman-teman ya dijaga nanti ya, dikasih nama barang-barang milik pribadinya ya. Kemudian setelah HW juga ada tapak suci ya, tapak suci biasanya dari kegiatan ekstra tapak suci. Nah, yang berikutnya itu ya kegiatan, dan masih banyak nanti di hari Selasa Senin setiap sore nanti teman-teman bisa diisi dengan kegiatan ekstra kurikuler yang lain atau kegiatan rekreatif ya, jam 15.45 sampai dengan jam 17. Nanti ada Putri misalnya ya memasak ya, ada Ustadzah Umi dan Ustadzah yang lain nanti yang mengajari ya teman-teman untuk belajar masak ya, nggak tahu sederhana buat puding atau buat apalah ya, kue-kue cake yang sederhana ya, nanti teman-teman ya yang Putri diajari. Kemudian juga ada menjahit ya, ada menjahit dan ekstra yang lain. Nah, ini ditayangkan tapak suci ya kakak kelas kalian yang sedang kegiatan ekstra tapak suci. Nah, yang putra ya ini alhamdulillah ya kegiatan HW ya tapak suci kakak kelas kalian, dan semuanya bersemangat ya, semuanya kakak kelas kalian nanti dalam membimbing bersama dengan kalian penuh semangat ya, sehingga tertular ya hal-hal positif kepada kalian. Nah itu ya, dan masih banyak yang putra nanti ada futsal ya kemudian juga ada memanah ya, dan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya, ada volley ya, ada volley yang buat teman-teman di aliyah ya senang untuk volley untuk mengisi kegiatan, karena apalagi yang putra biasanya butuh kegiatan banyak ya untuk menyalurkan energi positifnya ya. Insya Allah nanti ya bersama dengan kami, bersama dengan teman-teman semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya ya setelah ekstra, nah ini tolong ya sahabat-sahabat semua, setelah kegiatan ekstra selesai, karena kita dibatasi oleh waktu ya di madrasah, kemudian juga di asrama, maka kebersihan sore. Nah, kebersihan sore ini waktunya sangat singkat ya, jam 17 sampai dengan jam 17.45 ya. Hanya berapa 45 menit ya. Setelah teman-teman selesai kegiatan ekstra ya, maka itu antri mandi ya, antri untuk persiapan sholat maghrib ya, persiapan sholat maghrib. Nah, setelah mandi ya sore, kemudian teman-teman nanti sholat maghrib, dilanjutkan dengan tadarus ya, tadarus masih di musola atau di masjid ya, didampingi dengan musyrif musyrifah ya, dengan disimak bisa setor hafalan ya, atau bisa murojaah ya, kemudian nanti terjadwal siapa ini yang jatahnya untuk setor hafalan tahfidznya maupun hafalannya. Kemudian dilanjutkan makan malam ya, setelah makan malam kemudian sholat isya. Ya setelah sholat isya nanti belajar klasikal ya, muatan
muatan pondokan yang insya Allah nanti materinya diisi oleh musyrif musyrifah ya, yang di kamar ya. Jadi ada pembinaan kamar ya. Itu nanti materi tentang tauhid, materi tentang sejarah ya, nanti yang apa madrasah aliyah itu nanti sudah terfokus ya, dan lain sebagainya. Nanti yang di MTS bisa diisi dengan tahsin ya. Barangkali teman-teman nanti yang kelas 7, maaf ini ya, yang kelas 7, halo adik-adik, kalau kemarin ngajinya belum bagus, kemudian juga tajwidnya dan panjang pendeknya ya bisa belajar, diperbaiki ngajinya ya. Di asrama di pesantren 1 bulan itu pulang, wah sudah bisa ngajinya lagunya yang bagus itu ya adik-adik. Nah kemudian setelah itu nanti belajar terbimbing. Apa ini maksud dari kegiatan belajar terbimbing? Adik-adik menyiapkan untuk materi pembelajaran klasikal besok pagi ya, jadwal ya, kemudian mengerjakan apa PR-PR barangkali kalau ada kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dari madrasah ya, yang tadi pagi dikasihkan belum selesai, kemudian harus dikerjakan di asrama, maka ini waktunya diberi waktu belajar terbimbing. Nah, yang saya ingatkan ya adik-adik, tolong jangan terpengaruh sama teman-teman yang lain yang misalnya jam-jam tersebut jagong ya. Yang jagong tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif, hanya ngumpul kalau itu. Nah ini maka tolong di jam-jam tersebut ini satu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah itu nah ya maaf adik sedikit gangguan teknis ya, gangguan teknis enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, tapi sudah bersyukur ini sudah bisa terlaksana apa ya, ya masa pada kegiatan hari ini, kemudian pesantren. Nah, ini aturannya ya, undangnya di pesantren supaya untuk mengantisipasi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka harus ada aturan ya, aturan-aturannya di antara. Ketika nanti teman-teman izin dari asrama ya, nanti ada baju khusus ketika nanti keluar pertanda oh itu santri pesantren Muhammadiyah Kudus ya. Teman-teman ada yang mengatakan seragam Milagros ya. Bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang mau tanya. Tanya bisa lewat Zoom atau chat Zoom. Langsung ya untuk menjawab tadi pertanyaan apakah boleh pakai kaos hitam ya. Boleh selama tidak bertuliskan atau bergambarkan, maaf ya, grup atau kelompok-kelompok band ya. Gambar Metallica atau grup-grup band yang tidak menunjukkan suasana atau nuansa kesantrian. Tetapi alhamdulillah Allah di saat ini banyak kaos-kaos distro yang bernuansa muslim ya, lebih baik pakai kaos-kaos yang seperti itu ya, walaupun kaos untuk di kamar atau di asrama ya warna hitam boleh, tapi yang perlu kami perhatikan adalah gambarnya ya, jangan sampai ada yang bergambar hewan ya, atau bergambar kelompok-kelompok atau grup-grup band, itu yang tidak diperbolehkan ya, warna hitam atau gelap boleh ya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya tadi ada di chat, langsung saya jawab boleh ya? Ya, tadi ada di chat peraturan pemakaian atau penggunaan sepatu ya, sepatu di madrasah ya. Jadi di madrasah insya Allah kita setiap Sabtu pagi itu ada apel ya, apel Sabtu pagi untuk latih ya kedisiplinan santriwan santriwati kita. Nah biasanya ketika apel ya Sabtu itu kemudian nanti diadakan keseragaman dan keserasian dan perlengkapan atau atribut-atribut di madrasah. Ya, maka sepatu ini tidak boleh ada warna-warni ya, tidak warna-warni. Sepatu yang digunakan ke madrasah adalah sepatu yang berwarna hitam. Nah, jika ternyata ada warna putihnya di alas atau di bawahnya, ya maka nanti ada bagian kesiswaan atau ya kesantrian di tingkat madrasah nanti yang akan merapikan ya, merapikan. Maka kalau sampai saat ini sahabat-sahabat semua belum beli sepatu ya, maka saya anjurkan, saya sarankan bagus lagi ya untuk yang putra maupun yang putri ya. Kalaupun sepatu sport ya atau olahraga itu tapi tidak yang berwarna-warni. Itu untuk terkait dengan peraturan penggunaan sepatu di madrasah. Nah, kemudian ya terkait dengan barang-barang milik pribadi ya, sepatu biasanya ini yang sering terjadi ya, tolong benar-benar dijaga, dirawat ya, sudah dikasih nama masing-masing, maka sebelum berangkat ke madrasah dipastikan sepatunya ada di rak sepatu di kamar, depan kamar masing-masing ya. Jadi dijaga dan dirawat. Teman-teman yang lain misalnya ya ternyata sepatunya tidak ada dan harus berangkat ke madrasah bersepatu ya, maka harus siap dengan segala konsekuensinya di madrasah ya. Biasanya masih ada sepatu-sepatu lama dari peninggalan Kak kelas, yang penting udah mau pakai sepatu kemudian bisa sampai belajar di madrasah ya, di madrasah ya. Oke, itu terkait dengan penggunaan sepatu. Yang berikutnya kalau ada pertanyaan lain monggo. Tidak ada, 2 pertanyaan tadi ya, baju hitam atau kaos hitam, kemudian penggunaan sepatu. Kalau ada yang lain, monggo bisa lewat chatting pertanyaan yang diajukan. Ya, insya Allah nanti teman-teman semuanya ya bisa dipersiapkan. Ya, ada nih ya. Ada ekstra bola enggak tat ya untuk di putra ya, di putra untuk tahun ini ya kita belum bisa mengadakan ekstra bola, tapi insya Allah untuk futsal ya baru futsalnya kita adakan ya, kita adakan untuk ekstra futsalnya.
Karena kalau bola mengingat lapangan, kemudian timing, waktu dan lain sebagainya, pengalaman-pengalaman dari ekstra sepak bola sebelumnya terlalu untuk pelatihnya harus di lapangan yang beridik, jauh dari asrama dan sebagainya, pelatihnya dan sebagainya, sehingga belum bisa kita adakan, ya, baru bisa melaksanakan untuk ekstranya nanti futsal, ya, futsal. Yaitu yang berikutnya, ya, untuk putri ada bola voli. Ya, alhamdulillah untuk lapangannya, lapangan volinya memang ada, ya, di depan Madrasah Aliyah, khususnya di asrama putri, ya, asrama putri. Ya, nanti kalau memang ada peminatnya banyak, ya, dari ekstra bola voli putri, ya nanti kami adakan, karena nanti begitu santriwan santriwati masuk, kami berikan blanko, ya, pilihan ekstra-ekstranya. Nah, dari blanko yang diisi tersebut nanti akan kami pelajari, ya. Kalau memang nanti peminat ekstra bola voli khusus putri banyak, maka insya Allah nanti ada Ustadzah Ayu, ya, selaku guru olahraga, insya Allah siap, ya, mendampingi santriwati di di unit 1 di Lemah Gunung, ya. Untuk lapangannya sudah ada, ya, insya Allah bisa nanti, ya. Kalau lihat peminatnya, minimalnya kan berapa itu, ya, 12 atau minimalnya ada 20 itu nanti, kalau ada peminat dari bola voli 20 mungkin bisa dilaksanakan, ya. Yang berikutnya, ya, kalau saya mau tanya, apa kalau ada yang melanggar membawa elektronik, misalnya HP, itu ketahuan sama pengasuh, pasti kan diambil itu elektronik, dikembalikan lagi atau disuruh dihancurkan sendiri. Ya, pertanyaan berikutnya, gimana kalau ketahuan membawa barang-barang elektronik atau HP? Ya, yang pertama, ya, ketahuan, ya, kami harapkan sih, ya, semuanya sadar, ya, semuanya sadar, tahu diri bahwa ini ada lingkungan pendidikan, ya, lingkungan pesantren untuk belajar, ya, supaya bisa fokus untuk tadi menghasilkan kader-kader yang faqih dalam ilmu, mulia dalam akhlak, dan prima dalam prestasi, ya. Anak yang limpe, ya, biasanya terjadi seperti itu, Pak, Bu, J. Jadi anak yang limpe, wayai balik untuk ngecek tasnya, ya, ternyata di dalam tasnya atau balik ke asrama masih membawa HP, maka itu kami sita, ya, kemudian dalam 1 tahun, ya, dari barang-barang elektronik yang kami sita, khususnya HP, memang dihancurkan, ya, dihancurkan biasanya disaksikan, ya, ketika apel perdana di tahun pelajaran baru. Jadi santriwan-santriwati baru yang baru masuk, ya, kemudian perlihatkan, ya, ini loh HP kelasmu yang tahun-tahun sebelumnya kesita, maka dihancurkan. Yang menghancurkan siapa? Ya, yang pertama ini diberikan kesempatan adalah jajaran pimpinan, ya, kemudian nanti, ya, santriwan dari IPS mungkin ingin memberikan keteladanan kepada adik-adiknya, ya, dan supaya memang belajar legowo, ya, belajar ikhlas, karena itu adalah aturan, ya, yang harus kita taati, dan ternyata ada pelanggaran, ya, kemudian sanksi-sanksi itu juga harus diberlakukan dengan tegas, maka semuanya harus legowo, ya. Wah, Pak, HP-nya terbaru, harganya ya, mahal, ya, berapa, ya, 5 juta ke atas misalnya, ya, HP-nya dan sebagainya, ya, karena itu tertib mau tangkap, ketahuan, ya, maka tetap dan tidak kami kembalikan, ya. Itu ya, ini, ya. Berikutnya pengambilan uang saku bagaimana karena transfernya online, ya, insya Allah. Dulu. Sudah, ya, satu lagi terkait uang ini, karena penting ini untuk uang saku, ya. Uang saku, insya Allah begini, untuk terkait uang saku, karena kita nanti online dan alhamdulillah sudah ada virtual account, ya, bagi masing-masing santri, justru ini nanti memudahkan, ya, memudahkan bagi santriwan santriwati dan juga wali santri untuk mengurangi ya, maaf, ya,
kasus uang hilang dan lain sebagainya, ini justru memudahkannya pengambilan uang sakunya nanti bisa digerai-gerai ya, atau di tempat-tempat di mana di santri bisa melakukan penarikan. Ya, contohnya di kantin ya. Jadi nanti di kantin santri bisa melakukan penarikan tunai ya. Atau kalau tidak di kantin nanti dengan musrifahnya ya, atau kepala asrama nanti yang dibekali alat ya, HP gesek gitu ya, untuk mengambil tunai uang santri ya. Jadi ada beberapa titik, nanti ada beberapa tempat ya di mana santri bisa mengambil uang sakunya secara tunai atau dengan melakukan pembayaran non tunai ya. Dia misalnya nanti di kantin jajan apa, maka tinggal gesek saja. Tapi kalau memang membutuhkan tunai untuk belanja di luar yang di asrama atau di kantin tidak menyediakan, maka nanti bisa tarik tunai di tempat-tempat yang disediakan. Ya biasanya di kantin ya, kalau tidak di kantin dengan kepala asrama. Yaitu untuk keuangan, dan saya kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini terkait dengan kepengasuhan. Nah, kami berharap kepada semuanya ya, santriwan santriwati baru di Pesantren Muhammadiyah Kudus, benar-benar mari ya kita niatkan tholabul ilminya ya, untuk benar-benar menuntut ilmu ya, supaya nanti ya bisa membahagiakan orang tua kelak di akhirat ya. Kalau dalam bahasa semangatnya itu lebih baik menangis saat ini ya daripada menangis besok di akhirat ya. Misalnya nanti teman-teman balik kemudian 3 bulan tidak boleh kembali ya, sabar ya, sabar, enggak apa-apa ya, enggak masalah. Lebih baik menangis saat ini daripada menangis besok di akhirat ya, menangis selamanya. Kenapa? Anak-anak kita, putra-putri kita, maaf ya, tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran ya, tidak bisa mendoakan kita ya. Maka berharap ya anak-anak kita nanti jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah ya, kemudian pahalanya senantiasa mengalir terus menerus kepada kita. Walaupun kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, karena anak-anak kita, generasi kita adalah yang soleh solihah, maka terus akan menjadi amal jariah bagi kita ya, yang bisa kita unduh. Ya saya kira demikian ya. Mari senantiasa ini ya, dan kita selaku umat manusia ini ya tetap menjaga protokol kesehatan dan waspada sehingga benar-benar kembali normal ya. Kemarin sudah dinyatakan new normal, tetapi ternyata kembali lagi zona merah, sehingga ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk nanti bisa belajar secara normal tatap muka ya. Berdoa dan berdoa. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dari saya selaku wadir kepengasuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf banyak sekali tadi kekurangannya, tapi inilah ya upaya optimal kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman ITM ya. Alhamdulillah telah berjibaku ya, berjuang keras untuk bisa melaksanakan MOS secara daring ya. Ini juga belajar ya kakak-kakak kelas kalian. Terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.